Selamat pagi, mahasiswa kelas 3A. Hari ini saya mau mereview UTS kita yang lalu. Jadi, ya di UTS teman-teman yang lalu, di pilihan ganda, range jawaban betulnya itu hanya 30-40% dari seluruh soal. Kemudian, kalau nilai jawaban yang betul tertinggi, jadi di kelas itu ada 75%. Ada mahasiswa yang mendapatkan 75% jawaban betul untuk pilihan ganda. Kemudian kalau untuk remedi, oke, saya pun juga masih proses, mengingat panjang juga ya jawabannya. Namun hari ini, di pertemuan kali ini saya ingin membahas dulu pertanyaan dan juga jawaban. Semoga membuat Anda tidak bertanya-tanya lagi ya, soal ini kok sulit, kemudian cara menjawabnya ini bagaimana gitu. So far yang saya lihat pilihan ganda ya oke lah. Namun untuk esai nanti mungkin kita yang banyak bicara ya, karena saya pikir waktunya panjang kan kemarin. Anda punya kesempatan untuk ya beberapa jam untuk mengerjakan, dan ini soalnya persis dengan tugas Anda yang lalu ya. Namun saya hanya meminta Anda untuk menjelaskan dengan bahasa sendiri. Namun nampaknya itu masih sulit ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 1 ya, untuk pilihan ganda. Yang pertama, Jack berbicara pada Bob tentang pekerjaan barunya sebagai manajer proyek. Nah ini kalau Anda membaca studi kasus, jadi soal di modul kita bagian belakang tuh ada seperti cerita. Nah, di sini terjadi apa yang terjadi pada Jack dan juga Sheila pada kehidupannya gitu ya. Ya, manakah kegiatan yang tidak termasuk dalam job desk Jack? Oke. Jadi manajer proyek itu pekerjaannya apa saja? Di sini disajikan beberapa pekerjaan yang bukan, dan ada pekerjaan-pekerjaan yang termasuk job desk-nya, dan ada satu yang bukan. Mari kita periksa satu-satu. Pertama, mengidentifikasi hal apa yang dibutuhkan dalam suatu proyek. Oke, ya ini tentu berhubungan ya. Kemudian B, mengidentifikasi cara pendanaan terbaik dalam mendapatkan aset. Ya, ini juga salah satu yang kita perlu periksa. Kemudian C, membangun sistem komputer untuk mendukung operasi serta perawatan. Ya, bagian C ini yang bukan ya. Kalau ini kan sudah arahnya IT sekali. Ya, jika kita membutuhkan sistem, ya kita sampaikan apa saja yang dibutuhkan, karena ada orang lain, ada pihak lain yang akan membantu kita untuk membangunnya. Kemudian D, melakukan proses akuisisi atau pemindah tanganan aset. Nah, ini juga masuk. Dan terakhir, kegiatan pemantauan, pengulasan, penghapusan, atau pembaruan aset dengan reliabilitas rendah. Ya, itu yang kita lakukan ya. Kalau ada mesin, nah nanti kelompok 2 juga akan bicara tentang ini ya. Jika ada mesin yang kapasitasnya mulai menurun atau yang sudah sering servis, sering rusak, nah ini perlu diganti dengan yang baru, misalnya semacam itu. Jadi nomor 1 jawabannya yang C. Sekarang nomor 2. Menurut perspektif akuntan, aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Manakah yang aset perusahaan? Oke, jadi di satu tahu ya teman-teman ya, kalau akuntansi itu ada yang namanya neraca. Di kolom kiri ada aset, di kolom kanan ada kewajiban dan juga modal. Atau bahasa yang kita gunakan adalah liabilitas dan ekuitas. Manakah yang aset perusahaan? Ya berarti yang ada di neraca bagian kiri. Nah, di bagian kiri itu apa? Ada pabrik. Pabrik ini neraca masuk aset. Jadi kita beri tanda ya, masuk aset adalah nomor 1. Kemudian mesin itu juga berupa aset. Ya,
mesin juga. Kemudian kas juga termasuk aset. Kemudian modal usaha, nah, udah namanya saja modal, berarti ada di sisi kanan, tidak. Kemudian 5. Short term liabilities, kewajiban jangka pendek artinya. Nah, namanya kewajiban berarti sebelah kanan. Kemudian berikutnya 6 ya. 6. Kendaraan masuk aset karena dia barang harta milik perusahaan gitu kan. Kemudian 7, pipa dan kabel. Nah, itu juga termasuk aset kita loh, jangan salah. Terutama ketika Anda memang perusahaan yang bekerja banyak menggunakan pipa dan juga kabel, karena jumlahnya cukup banyak, makanya mereka muncul sebagai satu akun sendiri dalam neraca, bisa jadi. Kemudian 8, pinjaman. Nah, pinjaman kan hutang. Hutang itu termasuk kewajiban, bukan? Kemudian 9, obligasi. Nah, ini 9 itu agak tricky ya. Obligasi surat hutang kan, obligasi itu. Obligasi ini kita memiliki surat hutang atau perusahaan kita yang berhutang ya. Jadi let's say obligasi ini misalnya suatu perusahaan menginvestasikan sejumlah dana misalnya ke ORI 17 negara ya. Kalau nggak salah sekarang dibuka lagi apa ya? Ada suku negara ya kalau nggak salah nih. Baru buka minggu ini. Ya, teman-teman keuangan mungkin hafal namanya ya, saya lupa namanya apa. Nah, misalnya kita kan seperti itu, perusahaan kita menginvestasikan dana, meminjamkan sejumlah dana ke pihak lain, berarti termasuk harta. Berarti obligasi ini agak abu-abu, bisa berupa harta, karena kurang jelas ya, atau perusahaannya berhutang, kayak gitu. Tidak saya masukkan. Kemudian 10, piutang usaha. Ya, piutang usaha ini juga termasuk harta kita, aset. Ya, karena kita misalnya sudah memberikan jasa, belum dibayar, nah masih masih belum menerima manfaat dari apa yang kita kerjakan gitu. Nah, itu juga termasuk harta. Jadi, aset adalah nomor 1, 2, 3, 6, 7, 10. Karena nomor 9 tadi grey gitu, enggak kurang pas. Nah, dicari mana yang ada jawabannya ya. Lihat, 8 itu kan pinjaman ya. Lihat dari semua pilihan, semuanya ada angka 8. Yang tidak ada hanya D. 1, 3, 6, 10. Nah, berarti jawabannya nomor 2 yang D. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, pada pengembangan bisnis perusahaan pembotolan tutup besi ulir, hal paling mendasar apa yang harus dipertimbangkan? Di pertemuan yang lalu kita membahas ya, sudah cukup lama, bahwa ada perusahaan pembotolan yang perlu dipertimbangkan apa? Melihat banyak karyawan yang mendekati masa pensiun. Kedua, banyak mesin yang beredar di pasaran. Oke. Nah, di soal ini kita pun juga bisa perbandingkan ya dengan perusahaan pada umumnya. Let's say, yang A, merekrut karyawan baru yang terampil karena banyak yang sudah mendekati pensiun. Dirasa iya, namun kita masih ada lagi hal lain yang paling mendasar ketika kita ingin merencanakan suatu hal berkaitan manajemen aset, yaitu oke, kita lanjut dulu. Yang B, melihat seluruh opsi mesin, kemungkinan kombinasi dari opsi tersedia, serta mengembangkan rencana secara detail untuk opsi yang paling menguntungkan. Nah, ini udah pilihan option ya. Tapi masalah yang paling mendasar adalah yang C. Menyusun forecast permintaan yang terpercaya untuk sekian tahun ke depan, serta mempertimbangkan market share. Oke, kita bisa merekrut karyawan baru yang terampil. Kita bisa mengambil mesin atau mengakuisisi mesin-mesin baru. Namun, apakah betul ya perusahaan kita butuh? Nah, ini perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah hal paling mendasar apa? Sepertinya
Yang dibutuhkan pertama adalah forecast antara permintaan di masa depan dan juga bagaimana market share kita dan juga forecast bagaimana kapasitas dengan apa yang ada sekarang. Nah, itu yang paling mendasar ya. That's why teman-teman ketika mengerjakan esai diberitahu kan kapasitasnya dulu dan juga forecast sekian tahun ke depan. Hal itulah yang paling mendasar ya. Kemudian D, supplier, list supplier. No ya, karena kalau sudah mau beli, sudah memang butuh baru mencari itu. Kemudian melakukan operasi dengan alat terpercaya sehingga mengurangi permintaan penawaran. No, bukan. Yang paling mendasar adalah mempersiapkan forecast. Nomor 3, yang C. Nomor 4, dalam kasus coffee shop warung lega, analisis kelayakan membahas hal-hal. Pertama, tujuan utama untuk menemui pasar penggemar kopi di kalangan pelancong tua dan muda. Di bagian analisis kelayakan ya teman-teman ya, bagi melihatnya ya di modul Anda isinya apa. Kemudian kebutuhan per hari, no. Kesenjangan antara kebutuhan dan rencana, no. Untuk analisis kelayakan adalah yang D ini ya. Pemeriksaan seksama tentang tersedianya bahan baku pada lokasi dan waktu yang telah disepakati. Oke, 4D. Nomor 5, ya ini kasus juga yang ada di modul Anda, di kasus bagian belakang yang ada cerita itu. Dalam kasus Jack dan Sheila disebutkan ada CAPEX dan OPEX, Capital Expenditure dan juga Operational Expenditure. Nah, bagaimana contoh yang sesuai? Jadi kalau capital expenditure itu pengeluaran modal untuk pengeluaran sejumlah dana untuk membeli barang, untuk membeli barang supaya kita miliki, membeli. Kemudian kalau operational expenditure mengeluarkan sejumlah dana untuk mendapatkan manfaat atas suatu hal, tapi tidak memiliki. Berarti bisa disimpulkan ya bahwa kalau capital expenditure itu misalnya beli. Kalau beli kan barangnya kita miliki. Kita selain bisa menerima manfaatnya, kita mempunyai hak milik tersebut. Hak milik tersebut bisa kita pindahkan dan seterusnya. Berbeda dengan operational expenditure, di mana kita mengeluarkan sejumlah dana hanya untuk menikmati hasilnya, seperti menyewa barang. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah D ya. Capital expenditure itu beli mobil, kalau operational expenditure adalah sewa. Anda yang penasaran cerita dari Jack dan Sheila ini, silahkan pergi ke modulnya di bagian belakang dibaca. Oke. Nomor 6. Berikut ini adalah hal yang perlu dipertimbangkan dalam bidang something dalam pengembangan perencanaan. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, termasuk di bagian mana ya? Nah, nomor 6 ini jawabannya adalah C ya, acquisition strategy. Karena sudah bicara tentang calon pemasok, tender, pembelian bertahap, ini sudah termasuk di bagian acquisition strategy. Baik, nomor 7. Berikut adalah yang perlu dipertimbangkan dalam bidang stakeholder. Ya, karena di sini identifikasi dan seterusnya ini termasuk dalam bagian stakeholder. Oke, nomor 8. Ringkasan eksekutif pada outline kasus bisnis memuat. Nomor 8 ini adalah tujuan proposal dan manfaat utama yang diharapkan. Ya, ringkasan eksekutif memuat C. Nomor 9. Ketika seluruh tahap di bawah telah dilakukan, maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah, jika tahap-tahap ini sudah selesai dilakukan, maka yang berikutnya adalah menentukan keputusan final. Wait a moment, saya mau silent HP. Nomor 10. Analisis keuangan proyek untuk opsi yang dipilih memuat
Analisis investasi, NPV, dan IRR ya. Analisis keuangan. Berhubungan dengan keuangan berarti ya ini net present value, internal rate of return yang teman-teman keuangan pasti paham betul nih. Nomor 11, kita lanjutkan. Berikut adalah konsep akuntansi yang dilaporkan pada laporan keuangan berkaitan dengan manajemen aset. Nah, di sini konsep akuntansi yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Jawabannya adalah yang ini ya. Pengakuan aset, depresiasi, pengeluaran. Jadi 1, 2, 3. Yang A. Berikutnya dalam outline proyek usaha kecil, outline kasus singkat akan memuat hal-hal berikut. Jadi outline kasus singkat terdiri dari ringkasan eksekutif, risiko lingkungan dan pertimbangan kesehatan, jadwal yang diusulkan, dan juga keadaan masa depan yang diharapkan. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan jawabannya juga dari modul persis. Jawabannya 12A ya. Oke. Nah, ada 12 soal. Jadi Anda betul berapa, itu langsung saya bagi 10. Bukan saya bagi 12 ya perhitungannya yang lalu ya. Yang lalu baik sekarang. Jadi saya berikan Anda 2 bonus soal. Saya pikir dengan cara itu nilainya baik nggak? Namun nampaknya tidak ya. Oke, jadi jawaban Anda betul berapa per 10 kali ya, kali bobotnya gitu. Jadi saya berikan bonus 2 soal. Well, itu tadi kalau yang pilihan ganda. Sekarang kita perlu bahas yang bagian esai ya. Jadi teman-teman mohon diperhatikan ya, kalau bekerja apapun, terutama ketika Anda mengumpulkan Microsoft Word, itu bisa dilihat yang namanya author-nya siapa. Jadi kalau Anda mengedit jawaban teman, author-nya itu pun juga masih nama teman Anda. Dan ini kan membuat pertanyaan, mengapa nama mahasiswa A, namun di dokumen, waktu saya lihat propertiesnya itu nama author-nya adalah nama mahasiswa yang lain, oke. Dan juga beberapa mahasiswa, kenapa kok author-nya sama, ini kan sudah satu indikasi kecurangan ya teman-teman ya. Karena itu saya beritahu kalau membuat dari new dokumen harus dikerjakan sendiri. Ya, jadi membuka Word pertama kali itu bukalah jawaban Anda, rename dulu namanya, kemudian diisi. Tentu kalau online semacam ini Anda bisa mendapatkan informasi dari manapun, betul ya? Bisa mencari dari internet, namun ulas dengan bahasa sendiri. Karena kalau saya cek dengan plagiasi, aplikasi plagiasi, maka muncul berapa persen Anda mengcopy. Persis sekali kata-katanya. Kalau diubah dengan bahasa sendiri tentu tidak akan muncul. Saya sudah coba beberapa mahasiswa sangat bekerja dengan baik ya, 100% itu unik. Jadi menggunakan penjelasan sendiri. Namun masih saya temukan ya ada yang masih sekian persen dari internet. Jadi ada merah ya, warna merah karena jawabannya sama persis dengan apa yang ada di internet. Oke, ya ini nanti di UTS, nanti di kuis dan juga di UAS tidak boleh terjadi lagi karena saya tidak akan memberikan remedi lagi ya teman-teman ya. Kalau remedi ini saya seharusnya sudah mengumpulkan nilai, saya masih memeriksa lagi. Wah, ini kerja double. Oh ya, dan juga hari ini saya menghadiri meeting ya untuk meeting visitasi ya untuk pembentukan Politeknik Negeri Lumajang. Jadi saat ini saya mungkin tidak menemani Anda dalam kelas ya. Jadi biasanya kalau saya standby dan melihat live chat kalau ada pertanyaan. Hari ini tidak karena saya memang ada keperluan yang lain. Jadi ini adalah pre-recorded. Alright. What else? Ya. Karena ada pertanyaan, ya teman-teman di mata kuliah lain pun juga perhatikan ya soalnya apa. Karena soal itu terdiri dari beberapa sub. Misalnya pertanyaan 1, ada poin A, B, C.
Nah, itu harus dijawab ke semuanya. Berikan nomor kalau perlu. Yang A apa, B apa. Ya, yang lalu saya tidak tuliskan A, B, C, saya tuliskan lurus gitu aja. Dan ternyata tidak dijawab. Ya, ini kan berarti kurang ya. Saya pikir apakah perlu poin-poin biar teman-teman tahu ada yang A, ada yang B, ada yang C. Namun, waktu saya lihat lagi remedinya ternyata ya ada yang enggak juga ya teman-teman ya. Heran saya makanya sama Anda tuh ya. Oke, jawablah setiap sub pertanyaan. Misalnya satu poin ini nilainya 30 poin. Ya kalau yang dijawab hanya A saja berarti kan cuma 10 poin. Sayang sekali kan? Gitu. Jadi tolong usahakan menjawab semua pertanyaan. Kemudian ketikkan jawaban Anda pada Microsoft Word dengan rapi. Berikan identitas dan juga nomor soal. Kemudian ubah nama dokumen. Ini sepele tapi juga penting ya. Berikutnya kirim sebelum waktu habis. Oke, misalnya ya deadline-nya itu jam 11.59 malam, berarti tepat pada jam 11.59. Jadi walaupun jam Anda masih loh, Bu, ini masih 11.59, saya ngirim kok udah nggak bisa. Nah, itu artinya sudah ditutup. Jadi tolong jauh-jauh waktunya yang sebelumnya begitu ya. Jadi karena uploading sendiri butuhkan waktu yang cukup ya, membutuhkan waktu sehingga tolong diperhatikan. Nanti kalau misalnya UAS tidak terjadi lagi. Di UAS semester lalu kan banyak yang terjadi kan, waktu esai terlambat mengumpulkan dan seterusnya. Dan saya tidak menerima alasan pengumpulan keterlambatan apapun, yang ketiduran lah, yang ini, yang itu, karena waktunya panjang. Kalau UTS kemarin, jadi sebenarnya teman-teman kalau di UAS, UTS itu waktu hanya 75 menit. Ya, jadi untuk ujian itu sebenarnya waktu hanya 75 menit. Namun saya pikir karena ini masih pertama kita bertemu, saya berikan waktu ekstra. Jadi Anda bisa mengerjakan selama 2 jam. Ya, jadi karena itu saya sudah tidak menerima alasan apapun. Apalagi remedi ini ya. Remedi ini sudah saya berikan waktu yang cukup panjang. Harapan saya dikerjakan dengan maksimal. But ternyata masih ada yang tidak menjawab pertanyaannya. Oke, 13 sama ya seperti yang lalu. Jadi teman-teman silahkan buka di penjelasan yang lalu ya. Ya, yang perlu dipertimbangkan. Oke, masalah the bottlenecking dalam aktivitas. Bottleneck, seperti yang saya sudah sampaikan itu kalau botol itu semakin bagian bawah besar ya, namun di bagian lehernya, kemudian ke tempat air bisa keluar itu lebih kecil. Nah, jadi kalau gelas kita balik tumpah habis kan langsung habis. Namun kalau botol kita balik keluarnya masih sedikit, masih makan waktu. Nah, ini seperti dalam suatu antrian ya teman-teman ya. Ada orang banyak masuk. Orang masuk ke sebuah minimarket itu bisa rombongan, langsung banyak pada belanja. Kemudian waktu mau keluar, itu mereka harus ke kasir dulu. Dan karena kasir yang buka hanya satu, maka mereka harus mengantri. Jadi keluarnya tadi, antara yang masuk dan yang keluar tadi, lebih jumlahnya ya, lebih sedikit yang keluar. Yang keluar itu sangat terhambat pada kasir tadi. Nah, kemungkinan aktivitasnya apa? Misalnya, banyak permintaan, namun peralatan kita sangat terbatas. Jadi persewaan yang meminta sewa ini, yang menyewa itu alat banyak. Namun alat kita terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhan tadi itu juga cukup memakan waktu. Jadi ada yang sewa, saya mau hari ini, hari Jumat, semuanya minta hari Jumat. Namun karena barang kita alat-alat kita tadi sedang keluar ya, sedang dipakai, maka kita janjikan enggak ya, enggak bisa hari Jumat, hari Sabtu, yang orang ini hari Minggu, hari Senin, seperti itu. Ya, contohnya semacam itu ya, jadi teman-teman bisa dijelaskan. Tapi good job, saya pembaca teman-teman ada sebagian, udah sebagian besar sih, sudah menjawab pertanyaannya, oke. Kemudian cara mengatasinya berarti perlu diperiksa ya, antara forecast, permintaan, dan juga kapasitas. Apakah keadaan permintaannya begitu banyak ini memang betul karena
Ya, pada general ya, in general memang permintaan akan produk-produk, akan jasa kita memang semakin besar. Atau hanya satu tren yang sementara. Misalnya hanya memang pada bulan November saja banyak permintaan, namun pada bulan lain itu banyak kapasitas kita yang menganggur. Nah, ini perlu diatasi ya dengan cara pertama menyusun forecast-nya. Kemudian melihat apakah ada kesenjangan atau tidak. Kemudian untuk mengatasi jika memang betul atau jika memang tidak, bagaimana. Seperti itu aja. Untuk perusahaan resort sama ya. Dan sepertinya di kasus Anda dulu juga saya berikan ini ya. Sama persis nih. Kemudian kita langsung ke sini ya, kasus perusahaan listrik dan juga pabrik. Mungkin sama ya, kalau unsur yang dibutuhkan selain generator kan saya juga jelaskan dulu. Untuk coolingnya, misalnya water cooling, kemudian lahan untuk pendiriannya. Sekarang kita coba mengerjakan yang 16 saja ya. Oke, sebuah pabrik manufaktur mempertimbangkan rencana penambahan mesin baru. Karena forecast menunjukkan bahwa tahun kelima kebutuhan adalah, saya ambil kertas dulu. Tahun kelima kebutuhan adalah 10. Oke, tahun. Saya mau catat dulu, nanti kita pindahkan ke Excel ya. Jadi tahun kelima 10.000. Kemudian meningkat 1 pada tahun selanjutnya. Meningkat 1, meningkat 1000, gitu ya. Kemudian untuk kapasitasnya 9 pada tahun kelima, ini dalam ribuan semua ya. Kemudian dan turun 2 pada tahun selanjutnya. Berarti kalau awal 9, kemudian turun 2 kan jadi 7.000. Kemudian opsi A, menambah mesin dengan kapasitas biaya 700 dengan 700 juta. Lead time-nya 3 tahun. Opsi B, menghasilkan 2,7 sorry, kalau yang A tadi menghasilkan kapasitasnya 1000 ya. Kalau untuk opsi B menghasilkan 2.700 unit, biayanya 1 miliar. Kemudian lead time-nya 4 tahun. Ya, kemudian diminta membuat tabel dan hitung kedua opsi. Oke, jadi di informasi kali ini yang berbeda dengan soal yang lainnya ya. Di kasus perusahaan listrik dijelaskan pada ini ya, waktu atau durasi suatu proyek tersebut. Jadi ada rencana pengembangan untuk tahun kelima sampai tahun ketujuh. Pada soal nomor 16 tidak disebutkan. So, kalau tidak disebutkan, Anda bisa menuliskan dengan asumsi. Jadi teman-teman boleh menambahkan asumsi ya, tulis asumsi. Sekarang perusahaan ingin membuat perencanaan untuk tahun kelima, keenam, dan ketujuh. Ya, katakan saja begitu ya, karena kita tadi sudah diketahui bahwa kapasitasnya 5 dan pada 9 pada tahun kelima dan turun 2 pada tahun selanjutnya, berarti pada tahun ke-6. Hanya tahun ke-6 saja. Bagaimana dengan tahun ke-7? Nah, Anda bisa tambahkan sendiri dengan tambahan asumsi ya. Tulis dengan asumsi bahwa kita sedang memperkirakan, menyusun perencanaan untuk tahun kelima sampai tahun ketujuh. Kalau Anda jawab 5 sampai 6 saja, saya betulkan karena soalnya memang gitu.
Namun perlu diperhatikan ya, kita bisa tambahkan juga asumsi-asumsi yang dirasa pas ya. Dan ini kan berupa contoh ya, contoh soal kita bisa berikan jawaban yang lebih luas dengan tambahan asumsi kita. Oke, saya mau membuat ini dari awal. Alright. Baik, ini saya gunakan contoh yang sebelumnya ya, supaya Anda tidak bingung ya. Jadi, di sini template masih saya gunakan di contoh yang lalu. Jadi teman-teman, kalau sedang belajar semacam ini, tolong diikuti ya, tolong Excel-nya pun Anda ikuti. Anda bisa screenshot, kemudian membuat di Excel sendiri. Anda juga bisa mencatat di catatan masing-masing. Karena kalau ada hitungan, ya tentu akan saya keluarkan pada esai. Kan logikanya begitu, apalagi kelas kita hitungannya tidak terlalu banyak ya. Ya pasti Anda tahu mana yang akan muncul pada ujian. Jadi untuk berikut-berikutnya, ya untuk kelompok 2 nanti ada hitungannya. Teman-teman perhatikan karena materi dari yang disampaikan oleh teman-teman kelompok 2 akan saya masukkan, 2 dan seterusnya ya, akan saya masukkan ke UT, nilai ke UAS. Jadi materi-materi mulai dari bab 6, ya, pokoknya materi dari kelompok 2 dan sampai akhir adalah materi yang digunakan untuk UAS. Jadi tolong kalau kita sedang perhitungan semacam ini, dikerjakan juga di komputer Anda. Tolong membuat juga. Kemudian bisa juga menggunakan catatan. Jadi Anda membuat tulisan di catatan sambil mengikuti penjelasan. Itu clue saya yang sangat penting. Oke, kita mulai ya. Jadi untuk soal yang tadi ya, yang ini tulisannya tidak hanya tahun kelima dan tahun selanjutnya, 5 dan 6. So, teman-teman ada yang mengerjakan hanya 2 tahun, oke. Saya ingin membuat asumsi ya. Ini bisa ditambahkan ya, diberi bintang. Teman-teman bebas loh, bisa membuat ada tambahan. Kalau informasinya tidak disediakan, Anda butuh sesuatu hal, namun informasi tadi tidak disediakan, kita bisa tambahkan asumsi kita. Tapi tuliskan kalau ini asumsi, jangan tiba-tiba ada angkanya, kan saya bingung maksudnya. Oke, asumsi perencanaan untuk tahun ke-5 sampai 7. Oke, jadi forecast kapasitas yang dibutuhkan. Kapasitas yang dibutuhkan adalah ya menurut permintaan bahwa tahun kelima itu butuh 10.000. Saya mau separator. Oke. Kemudian pada tahun selanjutnya itu naik 1. Naik dalam ribuan rupiah ya, berarti jadi 11.000. Lupa separatornya. Oke. Jadi kalau begitu terus ya dengan asumsi lagi berarti naik 1 lagi. Di bagian Jadi di bagian 7 ini jadi 12.000. Nah, teman-teman kalau mau menulis angka di Excel, saya ingatkan kembali ya, walaupun contohnya ada 10.000, waktu ngetik Excel tolong jangan diketik titiknya ya. Kemudian kalau ada biaya tulis RP, no, itu deso sekali. Karena kalau di Excel kita tulis saja angkanya biasa. Kemudian nanti tipenya kita ganti. Gitu aja. Kemudian kapasitas tidak ditambah. Kapasitas kita, jadi sekarang kemampuan mesin dari perusahaan kita tuh berapa? Di soal tadi disebutkan bahwa kapasitas itu tahun kelima adalah 9.000. Kemudian turun 2 pada tahun selanjutnya. Kemudian asumsinya masih turun lagi pada tahun berikutnya lagi. Karena mesin tua. Ya.
Jadi kita dapatkan ya gap sebelum kapasitas ditambah. Jadi di sini baris ini diketahui bahwa kapasitas kita 9 sedangkan kebutuhan 10. Maka hasilnya adalah minus. Artinya, kalau minus ini atau dalam kurung gitu, artinya kapasitas kita yang ada tidak memenuhi kebutuhan. Forecast yang dibutuhkan. Misalnya gini ya. Saya ubah. Nah, kita butuh 10, padahal punya 9, berarti kan masih minus. Nanti di tahun kelima itu kita minus 1000 produk. Jadi tidak bisa memenuhi sejumlah 1000 permintaan, misalnya semacam itu. Kemudian berikutnya, jadi pada tahun keempat, itu kan tidak ada informasi apapun ya, tidak ada informasi atau tahun ketiga, tidak ada informasi bahwa sudah membeli mesin baru, tidak ada instalasi mesin baru, sehingga kapasitas kita masih sama persis. Nanti tetap ya gap kita masih kurang 1000. Nah, karena kurang, tentu kita ingin memenuhi permintaan, menambah kapasitas kita ya. Kemudian ada opsi A. Sekarang kita fokus pada opsi A saja ya. Jadi opsi A itu kalau kita pilih, mesin tersebut bisa menghasilkan 1000 unit. Ya. Kemudian dengan biaya instalasi 700 juta. Saya tuliskan ini artinya juta ya. Ini aja. Jadi kita kalau instalasi satu mesin, satu paket mesin, satu unit mesin, biaya instalasinya 700 juta. Kemudian, nah kalau sudah ditambahkan satu unit ini kan berarti pas ya. Berarti untuk tahun kelima itu aman. Tahun kelima aman. Nah, tapi diketahui bahwa lead time itu kan 3 tahun. Jadi supaya tahun kelima itu bisa berfungsi, maka kita hitung mundur. Tahun keempat harus dalam pembangunan. Tahun ketiga pembangunan. Tahun 2 awal itu harus mulai. Berarti tahun kedua. Misalnya tulis di sini ya. Tahun kedua. Karena saat ini tahun ke-0. Besok tahun depan tahun ke-1. Berarti kalau sekarang 2020, ya, berarti tahun kedua nanti pada awal 2022 sudah harus mulai membangun. Supaya awal tahun kelima itu sudah bisa dimanfaatkan. Begitu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang keenam. Forecast-nya begini. Kemudian ini karena sudah rumus ya, jadi saya hapus dulu rumusnya. Oke, teman-teman, tahun ke-6 butuh 11.000. Kapasitasnya kalau tadi ya sesuai dengan apa yang ada sekarang itu hanya 7.000. Ya, karena berturun 2 kan dari yang tahun sebelumnya. Gapnya kurang 4.000. Nah, sekarang ini kapasitas sebelum instalasi pada tahun tersebut. Oke, sekarang kapasitas kita tahun ke-6 ada 7.000. Namun ingat, ya, karena kita sudah putuskan ya pada tahun kelima itu sudah menambah unit. Nah, ini kan kita sudah menambah. Berarti sekarang kapasitas kita itu ada 8.000 gitu. Gitu ya. Kemudian sehingga yang sekarang masih kurang dengan alat yang sudah dibangun pada tahun kelima ini ternyata masih kurang, ya kita kurangi dengan kapasitas kita kurangi dengan forecast kebutuhan, ternyata masih kurang 3.000. Nah, berarti teman-teman mungkin memikirkan jawabannya membeli lagi 3 unit. Berarti 3 unit supaya terpenuhi ini ya. Kemudian biaya instalasi berarti ini kali 3 kan? Oke, 2.100, artinya 2,1 miliar gitu. 2.100 juta, artinya kan 2,1 miliar. Karena 3 tahun berarti kapan membangun? Ya, pada tahun ke-3 ini sudah harus mulai membangun.
Gitu. Oke, lanjut sekarang. Untuk kapasitas tidak ditambah tahun ke-7, ini asumsi ya. Sebenarnya teman-teman selesai sampai sini nih, opsi A. Cuma kalau asumsi, kita bisa lanjutkan ya. Oke, kapasitas sebelum instalasi pada tahun tersebut. 5.000 ditambah yang sudah dibangun pada tahun ke-5, ditambah yang kita bangun pada tahun ke-6. 9.000 sekarang kapasitas kita. Berarti kita bisa bangun lagi 3.000 lagi supaya 0 ya. Berarti jumlahnya juga masih 2,1 M. Tahun keberapa kita kerjanya? Tahun keempat. Kemudian biaya ya, sekarang total. Ya, yang bisa ditotal itu apa? Ya, instalasi, jumlah penambahan, misalnya penambahan unit yang kapasitas kita ya. Jadi kita akan menambah 7.000 kapasitas. Kemudian biaya yang kita butuhkan adalah 4.900. Nah, bagaimana dengan opsi B? Kalau ini tadi opsi A, sekarang kita masuk ke opsi B. Sekarang opsi B. Ya. Opsi B ini berbeda di bagian ini. Oh, ini juga hapus. Oke. Ya, tinggal kita masukkan saja ya. Kalau kita pilih opsi B, gini. Instalasinya setiap kita install itu unit yang dihasilkan itu 2.700. 2,7 kan, 2.700. Biaya instalasinya 1 M, artinya 1.000. Dalam jutaan ya. Kalau tadi udah dalam miliaran 0,7 ya. Kalau sekarang kan kalau dalam juta saya tulis 1.000 gini. Kemudian tahun keputusan, nah kalau di sini informasinya lead time-nya adalah 4 tahun. Jadi supaya tahun kelima itu bisa berfungsi berarti pada tahun 1 ya. Pada tahun ke-1 itu sudah harus mulai. Jadi awal 2021 sudah harus mulai proyek. Oke, yes, tinggal itu saja ya. Setelah kita isi, kalau yang tadi formulanya sudah berjalan ya, berarti pada tahun ke-6, kapasitas kita yang semula 7.000 sudah kita tambahkan dengan 2,7, kapasitas kita jadi 9.700. Masih minus ini, masih minus 1.300 ya, kita install lagi satu lagi. Nah, kita tidak bisa install, kalau opsi B kan hanya bisa install 2.700 unit tadi kan. Berarti kita adakan semacam ini. Tapi nanti jadinya nggak impas ya. Berarti ada kelebihan kapasitas ya. Kapasitas menganggur. Jadi mesinnya tadi tidak kita manfaatkan secara penuh, secara optimal. Karena kalau sampai dimanfaatkan penuh kan kita jadi over produksi. Permintaannya berapa padahal kemampuan kita lebih besar ya. Ini salah satu kelemahan juga nanti. Kemudian biaya instalasinya 1 miliar lagi. Berarti di sini pada tahun kedua ya. Kemudian sekarang tahun ketiga ya 5.000 kapasitas asal. Kemudian sudah ditambah dengan apa yang kita bangun di tahun-tahun sebelumnya. Padahal kita butuhnya 12.000, masih kurang juga. Oke, kita tambah lagi. Nah, ini banyak kapasitas menganggurnya ya. Kemudian biaya instalasinya masih sama 1.000. Kemudian tahun ketiga. Yes. Ya ini sama akhirnya ya, sama bahwa kita selama tahun-tahun tersebut install terus setiap tahunnya ya, menambahkan setiap tahunnya. Hasilnya kita mendapat tambahan 8.100 unit dengan biaya 3 miliar. Oke ya, begini. Jadi ini adalah hasil kita dengan opsi A.
Kemudian ini kita dengan opsi B. Ternyata di opsi B biayanya lebih murah ya. Ya, karena ini 700 juta dapat 1000, sedangkan ini 1 miliar dapat 2,7. Nah, kan sudah berbeda jauh. Dan dengan cara ini kan lebih jelas ya, kita bisa memilih opsi B karena murah. Kemudian ya kapasitas yang dihasilkan banyak. Namun kelemahannya, jika forecast ini tidak sesuai, jika misalnya terlalu tinggi, over, maka banyak kapasitas yang menganggur. Lihat ini tadi aja banyak sisanya ya pada suatu tahun. Kapasitasnya banyak yang menganggur. Kemudian kelemahan berikutnya, waktu untuk perencanaan pun juga tidak sepanjang yang B. Yang A, sorry. Kalau yang B, pada awal tahun pertama, itu kita sudah harus memulai. Karena memang waktu pemasangan lead time-nya itu adalah 4 tahun. Jadi kelemahannya begitu. Jadi kalau dari segi biaya ini yang untung, namun dari segi kesesuaian dengan kapasitas serta permintaan ini lebih sesuai. Untuk waktu, saya rasa opsi A juga lebih sesuai ya, karena masih ada waktu bagi kita untuk misalnya mencari supplier, sedangkan kalau ini lebih terburu-buru. Apalagi mengingat sekarang adalah bulan November. Untuk tahun pertama, tahun depan Januari, sudah tinggal beberapa bulan lagi. Ya, itu. Jadi itu pertimbangannya ya teman-teman ya. Manakah yang dipilih? Nah, sekarang Anda bisa memilih, tentu bisa pilih opsi apa. Kalau saya misalnya ya, untuk alasan persiapan dan juga kesesuaian dengan kapasitas, saya akan mengadopsi dua ini. Saya akan mengadopsi dua opsi tersebut. Jadi yang pertama, saya akan pada tahun kelima dan keenam, saya akan gunakan opsi A. Sambil pada saat yang bersamaan, ya, mulai mencari tahu supplier dan juga pertimbangan-pertimbangan lain ya, apa itu dijelaskan untuk menginstal yang dengan opsi B ini. Ya, karena kebutuhan opsi 5 ini sudah untuk tahun kelima ini memang harus dimulai tahun kedua. Nah, ini kan kita masih punya waktu. Nah, demikian juga dengan opsi B ini terlalu mepet ya. Kalau saya rasa terlalu mepet, kita tidak bisa lakukan. Mungkin yang untuk tahun ketujuh ini kita bisa ambil dari opsi B. Namun untuk memenuhi tahun kelima dan keenam, kita gunakan opsi A. Misalnya semacam itu. Saya coba hitung ya, kalau misalnya ini ditambah ini ditambah biaya kita adalah 3.800.000 ya kalau kita menggabungkan dua opsi. Tidak semurah opsi B memang, namun dari segi kapasitas tidak banyak kapasitas yang menganggur. Ya, alasan itu ya misalnya juga bisa disampaikan. Jawaban Anda asalkan dijelaskan dengan alasan apa. Jadi saya mau memilih opsi gabungan opsi A dan opsi B dengan alasan ini. Itu juga boleh ya. Unsur apa yang dibutuhkan selain mesin? Oke, mesin berarti karena ada penambahan mesin, kemudian apakah mesin yang lama tadi diganti, yaitu tidak saya jadikan fokus ya. Kalau penambahan mesin berarti perlu SOP. Nah, mesin mungkin pengoperasiannya tidak sama. Ini butuh SOP yang baru. Kemudian mesin, lokasinya di mana? Kemudian perawatannya seperti apa? Nah, mesin ini sendiri jika memang harus servis berkala, berapa saat? Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Apalagi ya? Listrik, ya, sumber dayanya apa? Apakah mesin ini menggunakan bahan bakar listrik ataukah minyak?
ataukah gas, batu bara mungkin, ya itu. Jadi perlu dipertimbangkan sumber bahan bakunya apa. Kemudian mesin baru, pelumas misalnya. Ya, mesin pasti banyak armatur, armatur. Ya ya. Kemudian ada bagian rotator mesin. Ya tentu biasanya segala mesin, bahkan kipas angin pun kan perlu kita berikan pelumas ya secara berkala itu. Ya, seperti itu ya teman-teman contoh cara menjawabnya. Saya rasa cukup ini ya evaluasinya ya, supaya tidak terlalu panjang juga. Yang ini Anda bisa ikuti sendiri di penjelasan yang lalu. Berikutnya apalagi ya teman-teman ya? Ya, good luck lah teman-teman untuk paruh semester ini karena kita sudah masuk ke minggu ke-10. Ingat Desember, minggu ke-17 ya, mulai tanggal 14 Desember nih. 14 Desember itu kita sudah adakan yang namanya UAS. Berarti pertemuan kita mungkin ya sebulan lebih sedikit gitu ya. Nah, pada minggu-minggu tersebut teman-teman sudah ya setiap kelompok setiap minggu presentasi ya, wajib presentasi. Kalau minggu ke-11 ini ada kelompok 2, berikutnya ya, jadi kelompok 2 akan tampil pada tanggal 10 November. Kelompok 3 17 November. Kelompok 4 24 November. Kelompok 5 1 November. Kelompok 6 1 Desember ya. Kelompok 6 kita sampai 6 kelompok ya. Sampai Desember akhir di tanggal 8. Kemudian ya bisa saja teman-teman ya, kalau ada materi yang tidak panjang ya, mungkin bisa saja Anda maju satu pertemuan. So, misalnya kelompok 2 tadi maju kelompok tanggal 10, kelompok 3 17 November, kemudian materi kelompok 3 tidak terlalu panjang sehingga diskusi kita pun juga lebih cepat. Kelompok 4 bisa saja maju tanggal 20 November. So, ya itu ya. Jadi teman-teman tolong diperhatikan. Jadi tidak selalu Anda presentasi hari Selasa. Bisa saja maju di hari Jumatnya. Kemudian bisa saja mundur juga kalau memang banyak hitungannya dan saya perlu menjelaskan banyak. Namun saya harap teman-teman itu untuk materi-materi berikutnya kita lebih cepat. Jadi mungkin seminggu bisa 2 kelompok presentasi, kemudian nanti di akhir kita coba banyak tryout. Jadi kita banyak mempersiapkan latihan-latihan soal. Serta saya harap di akhir kita bisa mempelajari ini teman-teman, artikel. Jadi kita akan mencari karya tulis ilmiah yang membahas tentang manajemen aset. Siapa tahu teman-teman nanti skripsinya akan mengangkat mata kuliah ini. Jadi supaya punya gambaran juga ya, apalagi tingkat 3. Tingkat 3 akhir, mungkin semester genap ya Anda sudah mulai mengumpulkan judul. Nah, ini rasanya perlu kita persiapkan. Saya rasa itu ya untuk pertemuan hari ini. Saya akan lanjut ke editing supaya tepat pada jam kelas Anda sudah bisa mengikuti evaluasi ini. Tolong hal-hal yang saya sampaikan ini saya rasa penting ya bagi Anda selama kuliah dan juga selama nanti untuk selanjutnya ketika bekerja Anda mengerjakan sesuatu, tolong jangan mengambil pekerjaan orang lain dan mengakui itu sebagai hasil Anda. Jika memang terinspirasi, tuliskan bahwa Anda referensinya apa. Namun, akan lebih baik jika walaupun Anda mengutip pendapat dari seseorang atau hasil penelitian seseorang, tolong diulas, dibahas dengan bahasa sendiri. Seperti saat ini, Bu Ima sedang memeriksa plagiasi dari kakak-kakak kelas kita yang sudah lulus ini ya, mau wisuda. Ternyata deskripsinya bab 2, bab 4 itu banyak kalimat yang diambil dari internet, banyak yang diambil dari artikel lain dengan alih-alih, Bu ini kan saya kutip. Nah, kayak gitu, mengutip tapi tidak diberikan kutipan.
Dan walaupun diberikan kutipan ya, menurut Abdullah tahun 2015. Nah, sekarang program itu tidak akan program pemeriksa plagiasi, tidak pandang bulu ya, itu Anda mengutip atau memang Anda plagiat, nggak pandang bulu. Jadi tolong memang saya tekankan diulas dengan bahasa sendiri. Nah, itu kemudian masalah kedua, karena Bu, saya takut plagiasi, saya ulas dengan bahasa sendiri. Saya pakai bahasa yang gaul gitu, Bu. Jadi bahasa seperti Vicky Prasetyo. Entah Anda tahu nggak Vicky Prasetyo zaman dulu itu waktu mau tunangan sama Zaskia Gotik itu ngomongnya belibet, ngomongnya aneh-aneh, bahasanya yang kayak muluk-muluk. Tapi padahal itu adalah hal yang nggak jelas gitu. Nah, itu terjadi di skripsi kakak kelas kita ya. Ada yang menuliskan, loh Bu, nanti kalau saya pakai bahasa yang biasa, plagiasi saya tinggi. Ya, tolong kalau mengulas dengan bahasa sendiri, diulas sendiri, tetap dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik, yang baku bagaimana. Kalau kalimat majemuk, menggabungkan dua kalimat jadi satu, tentu harus yang sesuai. Kalau Anda bilang tapi, berarti kalimat keduanya harus yang bertolak belakang dengan sesuatu. Nah, ya, itu juga aneh ya teman-teman. Kemudian mau supaya biar plagiasinya rendah, kata-kata seperti, ya, misalnya kata-kata seperti itu kan banyak yang muncul ya. Seperti dikatakan gitu. Kemudian ada kakak kelas yang menuliskan bagaikan. Jadi karena seperti itu, sinonimnya adalah bagaikan, Bu. Jadi saya replace dokumen saya, yang ada kata-kata seperti itu saya tulis bagaikan. Jadi contoh, tulisan awal adalah seperti yang dikemukakan oleh Abraham dalam bukunya yang berjudul apa. Seperti yang dikemukakan Abraham. Terus karena sudah di-replace ya tadi tanpa dibaca, bagaikan yang dikatakan, ya, bagaikan yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln pada bukunya yang berjudul ini. Kan aneh teman-teman kalau ada yang seperti itu. Jadi tolong ketika Anda mengubah kata, mencari sinonim, tolong juga dibaca satu-satu. Jangan langsung di-replace. Nah, ini ada juga mahasiswa yang menuliskan era. Ya, penelitiannya banyak menggunakan era. Jadi karena menuliskan sejarah ya pada era kolonial Belanda, ya, desa ini merupakan apa? Ya, terus di replace jadi era ya. Dia mereplace di Word itu ya, bayangkan teman-teman ada kata-kata era. Jadi replace find what? Find era diganti dengan zaman. Oke. Dan langsung replace all jadi. Terus yang saya temukan jadi banyak kata-kata misalnya peraturan. Peraturan di dalam kata peraturan itu kemudian perangkat desa ya. Dalam kata-kata itu kan ada tulisan era kan, ada huruf ERA yang berjajar, yang urut. Nah, kemudian karena sudah di-replace jadi yang semula peraturan eranya diubah jadi zaman. Jadi P zaman. Ya, teman-teman bisa membayangkan lah ya maksud saya ya. Jadi kalau replace itu pun juga yang benar lah. Oke, itu tadi cerita saya mungkin lucu, mungkin Anda bisa kalau membayangkan lucu ya. Alright, yes. Dan pesan terakhir dari saya, coronanya belum berakhir, teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Nampaknya sekarang pusat-pusat penyebaran itu di tempat keramaian, kafe, dan juga perbankan. Jadi tolong teman-teman tetap jaga kesehatan. Jika tidak penting sekali, sebaiknya tidak keluar ya. Kalau Anda memang butuh kopi, silakan take away aja ya, karena banyak yang nongkrong. Karena kafe itu menggunakan AC, menyebarkan udara juga. Ya ini, dan kita kalau di kafe kan pasti melepas masker. Nah ini berbahaya juga ya teman-teman ya. So, lebih baik kita mengantisipasinya sebelum terjadi gitu lah. Oke, tetap semuanya tetap sehat-sehat, tetap bahagia ya. Cari dan lakukan hal-hal yang membuat Anda juga happy selama kuliah yang berat ini. Saya akhiri hari ini. Jika masih ada pertanyaan tentang UTS yang lalu, silakan teman-teman langsung menghubungi saya ya untuk nilai
saya tidak akan menyebarkan, tapi yang jelas apapun nilai Anda tetap masih bisa diperbaiki dalam paruh akhir. Oke. Jadi begitu, sampai bertemu lagi hari Selasa dan langsung dipandu oleh kelompok 2. Kelompok 2 nanti presentasinya mau seperti apa? Tolong dikonsultasikan dulu ya. Kemudian model diskusi, saya harap menggunakan Zoom meeting saja ya supaya lebih nyaman gitu. Silahkan Anda kalau pakai Zoom meeting, teman-teman membuat akun baru supaya nanti meeting kita tidak terbatasi 40 menit. Kalau kita punya akun baru kan kita bisa meetingnya panjang. Namun jika Anda butuh menggunakan chatting, menggunakan WA, saya rasa jangan seperti yang lalu karena kita banyak sekali membuang waktu untuk chatting itu, menunggu. Jadi sebaiknya pertanyaan masuk, kemudian langsung ada bagian tim yang bertugas untuk menjawab, yang mencari tahu jawaban. Kemudian ketika pertanyaan selesai, ya mengumpulkan 3 pertanyaan, setelah pertanyaan ketiga selesai, dikemukakan, kemudian kita langsung menjawab pertanyaan pertama. Pertama, berikan dulu kesempatan bagi audiens untuk memberikan jawaban. Setelah audiens, baru kelompok penyaji. Ya, supaya audiens pun yang malu-malu juga bisa beri kesempatan untuk menjawab. Melihat nilai Anda yang cukup ya menyedihkan, nggak menyedihkan juga sih. Yang mungkin kurang memuaskan, teman-teman silahkan aktif di kelas karena nanti di akhir keaktifan Anda pun juga bisa membantu nilai Anda. Ya menambah 1-2 poin kan tentu akan baik ya. Baik, sampai bertemu hari Selasa. Sampai jumpa lagi.